Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajlis ilmu, untuk bisa menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu itu merupakan salah satu kewajiban yang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibkan kepada kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan kaum muslimin, kita semuanya yang senantiasa mengikuti jejak baginda Rasulullah hingga datangnya hari kiamat nanti. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di bab berkaitan dengan adab-adab ketika bertamu. Kita telah sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasanya ada beberapa pembagian terkait adab ini. Yang pertama adalah adab yang hendaknya diperhatikan oleh orang yang mengundang. Kemudian yang kedua adalah adab yang hendaknya diperhatikan oleh orang yang diundang. Dan kita saat ini tengah masuk di poin yang kedua, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang diundang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ad-dhiyafah, bertamu, Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan di dalam surat, di dalam Al-Qur'an, tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika datang kepada Nabi Ibrahim, ya, 3 malaikat yang menyamar sebagai manusia bertamu kepada Nabi Ibrahim untuk mengkabarkan berita gembira bahwasanya istrinya Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan. Maka tak kala Nabi Ibrahim, ya, didatangi oleh 3 malaikat yang menyamar menjadi manusia ini, Nabi Ibrahim, ya, kemudian memberikan apa yang beliau miliki yang terbaik. Bahkan di dalam tafsirnya dikatakan, ya, beliau menyembelihkan seekor sapi yang masih muda yang kemudian dipanggang, yang kemudian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dihidangkan kepada tamunya tersebut, yang sebelumnya Nabi Ibrahim, ya, tidak mengetahui kalau ternyata tamunya adalah seorang malaikat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat ini, dari ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim, ya, kita mengambil banyak pelajaran. Di antara pelajarannya adalah hendaknya seorang yang ditamui memberikan yang terbaik kepada tamunya, semampu yang dia miliki. Tidak kemudian, ya, bersusah payah mencari, bahkan merepotkan dirinya sendiri, tidak. Akan tetapi memberikan yang terbaik, ya. Tidak harus yang kemudian terbagus. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang perlu diperhatikan oleh orang yang diundang, kemarin kita sampaikan yang pertama adalah hendaknya tidak memperlambat diri, tidak melalaikan undangan tersebut. Tidak melalaikan undangan tersebut. Artinya kita berusaha untuk menepati undangan tersebut, berusaha untuk mendatangi tempat di mana kita diundang. Kecuali kalau kita mengetahui seandainya di tempat kita diundang akan terjadi misalnya kemungkaran, maka kita boleh untuk tidak datang. Misalnya kita diundang ke suatu walimahan atau suatu acara, kemudian acara tersebut berbaur dengan kemaksiatan,
misalnya ada organ tunggal misalnya. Ini kan mencampur adukan antara sesuatu yang dilarang dalam agama, maka kita boleh untuk tidak hadir. Atau mungkin di sana terdapat pameran-pameran yang berupa kesyirikan, maka kita boleh untuk tidak hadir. Yang penting alasannya adalah alasan yang syar'i, yang itu dibetulkan di dalam agama kita. Kemudian di antara adab yang hendaknya kita perhatikan yang selanjutnya adalah hendaknya kita sebagai orang yang diundang tidak pilih-pilih. Kalau orang yang kaya yang mengundang maka kita datang. Kalau orang miskin yang mengundang kita maka kita tidak perhatian dan kita tidak mau menepatinya. Maka ini adalah hal yang hendaknya kita tinggalkan. Kita tetap mendatangi mereka, orang-orang yang mengundang kita meskipun mereka adalah orang sederhana, orang fakir atau bahkan orang miskin. Kemudian di antara adab yang selanjutnya adalah alla yufarriqa, sebagaimana dituliskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab beliau Minhajul Muslim. Yang ketiga adalah alla yufarriqa fil ijabati baina ba'idil masafati wa qaribiha. Hendaknya kita sebagai orang yang diundang tidak membedakan antara jauh dan dekat jarak yang akan kita tempuh. Pasti yang kita perhatikan ya mampu untuk kita tempuh ya. Tidak kemudian kita berusaha dan sekuat tenaga untuk harus hadir, tidak. Kita lihat, artinya kalau kita mampu untuk menuju tempat di mana kita diundang dan jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak membebani kita pastinya, maka kita hendaknya datang. Kalau keluar kota ya mungkin perlu diperhitungkan beberapa kali lagi. Tetapi kalau seandainya masih di daerah yang sama, kemudian di satu kota yang sama, memungkinkan kita untuk datang, maka lebih baik untuk kita datangi. Jadi kita tidak pilih-pilih, kita datangnya hari yang dekat saja, yang samping rumah saja. Sedangkan kalau mungkin jauhnya kita hitung ya, kalau dalam perjalanan 1 jam kita tidak datang. Nah ini kita dilarang. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan hendaknya kita tidak membeda-bedakan dalam undangan tersebut, apakah pengundang rumahnya jauh dari kita atau rumahnya dekat dengan kita. Wa in wajahat ilaihi da'watani, dan apabila kita dihadapkan oleh 2 undangan misalnya dalam hari yang sama, di jam yang sama, kita mendapatkan 2 undangan yang berbeda. Maka dikatakan di sini ajaba as-sabiqata minhuma. Maka kita pilih dari 2 undangan ini undangan yang lebih dahulu sampai kepada kita. Misalnya kita diundang oleh 2 teman kita, dan teman kita ini adalah teman yang kita anggap karib ya. Kita anggap teman yang baik. Maka kalau kita merasa tidak bisa atau tidak mampu untuk mendatangi keduanya, kita pilih di antara kedua undangan ini adalah undangan yang pertama kali sampai kepada kita. Lalu kemudian kita memberikan uzur kepada undangan yang kedua bahwasanya kita tidak dapat pergi ke sana. Alhamdulillahnya lagi kalau seandainya kita diberikan kesempatan untuk bisa datang di tempat tersebut. Setelah kita datang di undangan yang pertama, kemudian kita menyempatkan diri untuk datang ke undangan yang kedua. Tetapi jika tidak menyempatkan atau tidak memiliki waktu yang cukup, kita dianjurkan untuk memilih undangan yang pertama sampai kepada kita, tanpa melihat apakah yang sampai kepada kita undangan tersebut adalah undangan orang kaya atau orang miskin. Ini yang dianjurkan kepada kita di poin yang ketiga. Wa'tadara lil akhar, kemudian kita memberikan uzur kepada pihak yang kedua. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian adab yang keempat, alla yata'akhkhara min ajli saumihi bal yahdur. Hendaknya apabila kita diundang, kita tidak melalaikan undangan tersebut disebabkan karena kita berpuasa. Maksud puasa di sini adalah puasa sunnah. Jadi kalau kita diundang untuk menghadiri suatu walimah, suatu acara, kok ternyata kebetulan kita dalam kondisi berpuasa, maka kita tidak boleh melalaikan undangan tersebut. Fa in kana sahibuhu yusirru, apabila orang yang mengundang kita
Setelah kita seadanya sampai ya, kita sampai di tempat mereka, kita penuhi undangan mereka, tetapi kita dalam kondisi berpuasa. Maka apabila pemilik rumah ini meminta kepada kita untuk tetap memakan apa yang dihidangkan, fa in kana sahibuhu yusirru bi aklihi aftara, maka hendaknya dia membatalkan puasa sunnahnya. Ada mungkin sebagian sebagian pemilik rumah yang senantiasa memohon kepada kita agar kita memakan hidangannya. Terlebih kalau kita tidak memberikan kabar kepada mereka kita dalam kondisi berpuasa. Dan yang undang juga nggak tahu kalau kita sedang berpuasa. Maka kadang kita akan disuruh untuk terus mencicipi atau mungkin suruh untuk meminum minuman yang dihidangkan. Maka dikatakan oleh Syekh Abu Bakar di sini, apabila pemilik rumah tersebut tetap meminta kepada kita untuk memakan apa yang dihidangkan, aftara, maka hendaknya dia membatalkan puasa sunnahnya tersebut. Lianna idkhalas sururi ala qalbil mu'mini minal qurbi, karena memasukkan rasa kebahagiaan di dalam diri saudara kita yang muslim merupakan bentuk taqarrub kita kepada Allah, merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Wa illa da'alahum bi khairin, kalau ternyata kita tidak bisa membatalkan puasa tersebut ya, misalnya kita bertamu di jam setelah asar ya, kalau kita mau membatalkan ya tanggung, terlebih tinggal beberapa jam lagi. Maka di sini dikatakan kalau ternyata kita tidak bisa membatalkan puasa sunnah kita, da'alahum bi khairin, hendaknya kita mendoakan kebaikan kepada pemilik rumah tersebut dengan doa-doa yang baik, supaya tidak kemudian ya kecewa dengan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, idza du'iya ahadukum falyujib, apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri suatu acara, falyujib, maka hendaknya dia mendatangi undangan tersebut. Fa in kana sha'iman falyusalli, dan apabila dia dalam kondisi berpuasa, falyusalli ay yad'u, maka hendaknya dia memberikan hadiah kepada tuan rumah tersebut dengan memberikan doa-doa terbaik. Wa in kana muftiran falyut'im, maka apabila dia tidak dalam kondisi berpuasa, kita diundang, maka hendaknya kita memakan apa yang dihidangkan. Kaum muslimin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jika dalam kondisi berpuasa saja kita diperintahkan untuk membatalkan puasa kita apabila kita berkenan, terlebih kalau kita tidak berpuasa, maka sangat lebih dianjurkan untuk kita mencicipi, memakan dan meminum apa yang dihidangkan kepada kita tanpa melihat kemudian apa yang dihidangkan. Maka di antara hal yang lebih baik kita lakukan ketika kita diundang adalah dari pertama kita memberikan kabar kepada mereka tentang kondisi kita. Misalnya kita berpuasa, maka kita kabarkan. Terlebih kalau kemudian kita diberikan pilihan, Pak mau minum apa atau mau makan apa, maka kita berikan dan kita sampaikan apa-apa yang mungkin bisa kita makan. Karena ada beberapa orang yang mungkin alergi dengan makan ini, makan itu ya, mau dipaksa ya nggak bisa. Maka kita sebagai orang yang diundang lebih baik memberikan ya hal-hal yang terbaik kepada sahibul bait, kepada orang yang mengundang kita. Para jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya, takallafa laka akhuka wa taqulu inni shaimun, saudaramu telah bersusah payah memberikan, kemudian menyuguhkan kepadamu hidangan, lalu engkau berkata kepada saudaramu tersebut, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Artinya di sini ya Nabi menyayangkan kalau seandainya saudara kita sudah bersusah payah, terlebih kalau dari awal memang tidak ada persiapan. Kita datang kemudian sampai dipotongkan ayam seperti kemarin dikisahkan oleh Ustaz Abdul Salam, kemudian kita tidak memakannya. Maka kata Nabi SAW, saudaramu telah bersusah payah menyediakan, menghidangkan kepadamu makanan, menghidangkan kepadamu minuman, lalu engkau berkata kepadanya, inni shaimun, antum tega mengatakan kepada pemilik rumah tersebut ya, maaf saya berpuasa. Maka di sini
sebagaimana hal yang kita sampaikan tadi, lebih baik kita sampaikan dari awal sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang menjadikan pemilik rumah menjadi keberatan dan lain sebagainya. Para jemaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara adab yang kelima, di antara adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh orang yang diundang adalah an yanwiya bi ijabatihi ikrama akhihil muslim liyuthaba alaihi. Hendaknya kita meniatkan apabila kita diundang oleh saudara kita untuk datang di suatu acara, apa? Meniatkan lillahi ta'ala, meniatkan untuk apa? Memenuhi panggilan saudara kita. Di antaranya adalah agar saudara kita bahagia, agar saudara kita senang. Karena kita sampaikan tadi di atas, memasukkan rasa bahagia di saudara kita merupakan bentuk ibadah. Maka hendaknya kita meniatkan setiap undangan yang kita hadiri untuk lillahi ta'ala. Agar apa? Liyuthaba alaihi, agar kita mendapatkan pahala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala pada perkara mubah yang kita hadiri. Karena kalau kita hanya hadir biasa, bisa jadi ya tidak diberikan pahala. Kita telah sampaikan sesuatu yang mubah hukumnya bisa berubah menjadi sesuatu yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung dengan niat yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur misalnya, ketika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menjadi ibadah yang berpahala. Makan misalnya, meskipun mubah bisa berubah menjadi sesuatu yang berpahala. Sama juga dengan datangnya kita kepada saudara kita, memenuhi undangan mereka, kalau diniatkan untuk lillahi ta'ala, insyaallah akan diberikan pahala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan manusia itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap manusia akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka kalau kita niat lillahi ta'ala dari datangnya kita ke saudara kita, insyaallah akan diberikan pahala sesuai apa yang kita inginkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk di poin yang ketiga, fi adabi huduriha, adab ketika kita menghadiri walimah. Artinya ketika kita sudah sampai di tempat di mana kita diundang. Poin yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, alla yutila al-intidara alaihim fayuqallikuhum. Hendaknya kita tidak memperlama diri atau memperlama hadir, sehingga apa? Membuat orang yang mengundang kita menjadi gelisah. Misalnya undangannya jam 10 pagi, kemudian apa? Ternyata sampai jam 11 kita belum datang. Maka di sini kita dilarang untuk apa? Untuk memperlambat diri, sehingga apa? Membuat orang yang memiliki hajat menjadi gelisah. Oh, ini mau datang atau enggak ya? Saya sudah menyiapkan makanannya, saya sudah menyiapkan minumannya, tetapi belum datang juga. Sehingga apa? Menjadi gelisah. Menjadi gelisahnya bagaimana? Bukan mungkin yang dilihat tentang makanan yang dihidangkan, tetapi mungkin hal yang lainnya. Maka di antara adabnya adalah hendaknya kita tidak memperlama diri untuk datang ke tempat undangan tersebut. Apabila kita tidak ada halangan, ya sudah, kita segera datang. Undangannya jam 9, ya berarti kita jam 9. Jangan sampai kemudian undangan jam 9, kemudian kita datangnya jam 12, sehingga apa? Pemilik rumah ini menjadi gelisah. Atau apa yang kedua, wa alla yu'ajjila al-maji, atau kita tidak tergesa-gesa mendatangi tempat di mana kita diundang. Fayufaji'wahum, kemudian apa? Menjadikan mereka kaget. Kita tiba-tiba misalnya pengen bertamu ke suatu tempat, kita nggak ngabar-ngabari, tiba-tiba datang saja. Maka ini juga termasuk hal yang hendaknya kita hindari. Karena mengapa? Di sini dikatakan wa alla yu'ajjila al-maji, hendaknya kita tidak bersegera atau tidak tergesa-gesa untuk datang ke suatu tempat di mana kita diundang.
sehingga menjadikan tuan rumah kaget. Loh, ini belum disiapkan apa-apa, belum selesai ininya, kemudian kita sudah datang. Malah jadi merepotkan tamu undangannya, kemudian bantu kita dan sebagainya. Maka ini sesuatu hal yang hendaknya kita hindari qabla al-istidad, sebelum kita bersiap-siap. Lima fihi dzalika min adiyatihim, karena hal ini termasuk hal-hal yang dapat menyakiti atau mengganggu tuan rumah. Kemudian di antara adab yang kedua yang hendaknya kita perhatikan juga, idza dakhala fala yatasaddaru al-majlis. Apabila kita masuk ke ruangan yang mana kita diundang di dalamnya, fala yatasaddaru, hendaknya kita tidak mengedepankan diri. Mengedepankan diri itu artinya ya kita harus duduk di depan. Karena mungkin kita adalah seseorang yang memiliki kedudukan di suatu tempat, maka di antara adabnya hendaknya kita tidak mengedepankan diri kita, tidak harus kemudian dilihat, oh inilah saya. Di sini dikatakan idza dakhala fala yatasaddaru al-majlisa bal yatawadhu fil majlis. Yang dianjurkan adalah hendaknya kita bertawadhu. Kita tinggalkan posisi kita tinggalkan kedudukan kita di suatu tempat ketika kita diundang. Jadi tidak harus kemudian kita membawa kedudukan kita. Karena kita mungkin seorang yang memiliki jabatan di suatu tempat, kemudian kita harus didudukkan di tempat yang paling depan. Ini di antara hal yang hendaknya kita tinggalkan. Wa idza asyara ilai sahibul mahal, tetapi apabila kita ditunjuk atau mungkin kita dipersilahkan untuk menduduki suatu tempat yang sudah disediakan, bil julusi fi makanin jalasa fihi, maka hendaknya kita duduk di sana. Tetapi kalau tidak dipersilahkan, artinya semua undangan boleh duduk di mana saja, ya sudah. Kita duduk di tempat di mana kita sampai di sana. Kalau kita sampai di waktu acara sudah dilaksanakan dan kemudian kita kebagian di belakang, ya sudah, kita duduk di sana. Tidak harus kemudian kita mengedepankan diri kita ya karena kita orang yang punya tadi, kemudian saya harus duduk di depan. Ini tidak. Kecuali kalau tadi pemilik rumah atau pemilik undangan telah memberikan tempat kepada kita untuk duduk di sana, maka hendaknya kita di antara bentuk ikramu sahibul bait, kita duduk di sana. Kita berikan kebahagiaan kepada saudara kita tersebut. Kemudian di antara adab yang selanjutnya adalah idza jalasa fihi fala yufariquhu. Apabila kita telah diberikan suatu tempat untuk duduk di sana, maka hendaknya kita tidak meninggalkan tempat tersebut sebelum acara selesai, kecuali apabila kita memberikan udzur atau memiliki udzur, memiliki halangan yang mana kita tidak memungkinkan untuk bisa hadir atau membersama mereka sampai acaranya selesai. Mungkin ada beberapa orang yang memiliki kesibukan ya. Maka apabila kita benar-benar memiliki kesibukan, hendaknya kita memberikan udzur kepada sahibul bait. Kita sampaikan kepada mereka bahwasanya kita tidak bisa membersamai mereka sampai akhir acara. Tetapi kalau seandainya kita tidak memiliki acara, tidak memiliki udzur yang syar'i, di sini dikatakan la yufarriquhu, kita tidak boleh meninggalkan. Di antara adabnya kita tidak boleh meninggalkan tempat tersebut kecuali sampai selesai. Kemudian adab yang selanjutnya adalah an yu'ajjila bitaqdimi ta'ami lidhaif. Hendaknya kita sebagai orang yang memberikan jamuan kepada mereka, hendaknya kita menyegerakan untuk menghidangkan kepada mereka makanan atau minuman yang tersedia. Misalnya kita memberikan undangan kepada mereka, maka di antara adabnya adalah hendaknya kita tidak memperlama hidangan tersebut untuk kemudian segera diberikan kepada mereka. Acaranya jam 9, kemudian hidangan baru diberikan setelah jam 12 siang. Nah, ini kan diantara adab yang mungkin perlu kita perhatikan, sehingga tamu yang mungkin ada yang kelaparan, mungkin sudah jauh-jauh datang kepada kita, tidak ada snacknya, tidak ada yang dapat dimakan atau diminum, ini bisa jadi memberatkan orang-orang yang hadir di sana. Maka diantara adabnya adalah hendaknya kita sebagai orang yang memberikan jamuan kepada mereka, segera memberikan kepada mereka baik minuman ataupun mungkin snack yang bisa dimakan. Li'anna fi ta'jilihi ikraman lahu, karena dengan kita menyegerakan hidangan tersebut itu diantara bentuk kita memuliakan tamu-tamu kita. Dan kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk memuliakan tamu. Dan diantara cara memuliakan tamu adalah
dengan menyegerakan hidangan kepada mereka. Tapi memang di beberapa tempat ya berbeda. Ada yang baru datang langsung diberikan hidangan. Ada di beberapa tempat yang baru datang langsung diberikan kesempatan untuk langsung makan. Tetapi ada memang di sebagian tempat yang mana makannya diakhirkan. Tetapi tetap harus diberikan ya, mungkin snack atau makanan ringan yang itu semuanya dapat memberikan kebahagiaan kepada ya para tamu. Waqad amara asy-syari'u bi ikramihi. Karena syariat kita yaitu agama Islam telah memberikan kepada kita perintah untuk memuliakan para tamu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Tadi diantaranya adalah dengan menyegerakan hidangan kepada mereka. Kaum muslimin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab yang lainnya yang hendaknya kita perhatikan ketika kita bertamu atau kita mengundang orang yang datang ke acara kita adalah alla yubadira ila raf'it ta'ami qabla an tarfa'a al-aidi anhu. Hendaknya kita sebagai sahibul bait, sebagai orang yang memiliki acara, tidak bersegera atau tidak tergesa-gesa untuk apa? Untuk menarik atau untuk mengangkat hidangan yang kita berikan kepada mereka. Mungkin kita pernah mengalami, misalnya di acara walimah pernikahan, kita diberikan misalnya makanan. Kita masih makan, tetapi di sana sudah ada yang menunggu kita, yaitu para penyuci piring menunggu kita. Sehingga apa? Kita akhirnya terkewuh juga. Mau tidak mau bersegera-segera atau mungkin bahkan kita sampai tidak dihabiskan. Bahkan ada mungkin sebagian dari mereka yang mungkin makan kemudian meletakkan piringnya untuk mungkin menjawab SMS dan lain sebagainya, kemudian piringnya sudah diambil oleh siapa ya? Oleh para pemuda yang bekerja di sana. Maka di sini di antara adabnya adalah hendaknya kita tidak bersegera atau di sini terburu-buru untuk mengangkat hidangan yang kita berikan kepada mereka. Baik itu adalah makanan ringan atau makanan berat. Di sini dikatakan wa yutimma faraghul jami' minal akal. Maka hendaknya kita membiarkan mereka sampai selesai semuanya. Ya kalau hidangannya adalah di dalam satu ruangan ya, kalau makan satu ya makan semuanya ya sudah, berarti kita tunggu sampai selesai. Tetapi kalau acara seperti pernikahan atau mungkin acara seperti walimahan itu kan ya, tamunya tidak bisa diprediksi. Ada yang datang kemudian pergi, ada yang datang kemudian pergi. Maka tetap hendaknya kita perhatikan jangan sampai makanan yang kita hidangkan kita segerakan untuk diambil lagi, ditarik lagi. Karena bisa jadi ada di antara mereka yang masih ingin menikmati hidangan tersebut atau lain sebagainya. Kemudian di antara adab yang selanjutnya adalah an yuqaddima li dhaifihi qadra al-kifayah. Hendaknya kita menghidangkan kepada tamu-tamu kita sesuatu yang kita mampu, secukupnya saja. Secukupnya saja. Kemarin kita sampaikan ketika kita membahas adab tentang makan, hendaknya kita tidak berlebihan. Sama di sini ketika kita mengundang mereka, hendaknya kita pula tidak memberikan jamuan yang berlebihan. Semua macam makanan kemudian kita hidangkan. Semua macam minuman kemudian kita beli kemudian kita hidangkan. Maka di sini disebutkan an yuqaddima li dhaifihi qadra al-kifayah. Hendaknya kita menghidangkan kepada tamu-tamu kita secukupnya saja. Tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Idit taqlilu naqsun fil muru'ati, karena kalau kita kedikitan, kalau kita kekurangan memberikan hidayah kepada mereka, naqsun fil muru'ah, itu dapat mengurangi wibawa kita. Terlebih kalau orangnya ini adalah orang yang mampu, kemudian memberikan hidangannya hidangan yang sangat mungkin kita anggapnya sangat remeh atau mungkin sangat ringan sekali. Maka di sini dikatakan idit taqlilu naqsun fil muru'ah. Karena kalau kemudian kita irit banget, ini bisa jadi mengurangi wibawa kita di hadapan para tamu. Wa ziyadatu tasannu'un wa mara'at. Sedangkan kalau kita berlebih-lebihan bisa jadi nanti membuat para undangan kita beranggapan kepada kita ini adalah unsur takabur, ada unsur takabur.
ada unsur pamer dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita sebagai orang yang menghidangkan hidangan kepada mereka, kita pertengahan, tidak berlebihan, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Ini diantara adab yang hendaknya kita perhatikan. Wakilul amraini madhmumum, dan kedua hal ini baik sangat kurang atau sangat berlebihan adalah hal yang tercela yang dilarang oleh agama kita. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara adab yang selanjutnya yang hendaknya kita perhatikan adalah idza nazala dhaifan ala ahadin fala yazidanna ala thalathati ayamin. Apabila kita bertamu di suatu tempat, kemudian kita menginap di tempat tersebut, hendaknya kita tidak menginap lebih dari 3 hari. Fala yazidanna ala thalathati ayamin. Hendaknya kita tidak lebih dari 3 hari. Ini kalau seandainya tamu yang kita datang ke sana adalah tamu-tamu yang bukan termasuk kerabat kita. Tapi kalau mungkin kita bertamu ke saudara kita misalnya kembali ke rumah kita mudik ke rumah orang tua kita, ya ini jika tidak diberlakukan. Artinya kita tetap memberikan hak kepada kedua orang tua kita, hak kepada anak kita. Di sini maksudnya adalah apabila kita bertamu ke suatu tempat yang mana tempat tersebut bukanlah bagian dari kerabat kita, bukan dari sanak famili kita, maka hendaknya apa? Kita membatasi diri paling lama adalah 3 hari. 3 hari. Illa an yaliha alaihi mudhifau, kecuali kalau ternyata pemilik rumah ini memaksa kita untuk apa? Untuk tinggal di rumahnya lebih dari 3 hari. Mungkin kita punya saudara yang sangat luar biasa, sehingga apa? Kita sangat dihadirkan, kita sangat ditunggu-tunggu kehadirannya. Maka kalau hanya 3 hari itu kurang, sehingga apa? Mereka meminta kepada kita untuk tinggal di sana bersama dengan mereka lebih dari 3 hari. Maka kalau mereka yang meminta kepada kita, ya sudah, kita ijabahi, kita kemudian penuhi permintaan mereka, kecuali kalau memang kita yang sebenarnya yang tidak mampu atau tidak bisa. Terlebih orang-orang yang sibuk, ya mungkin tidak bisa lama-lama. Tapi kita sudah tahu bahwasanya batas minimalnya adalah, maksimalnya adalah 3 hari. Kecuali kalau tuan rumah meminta kepada kita untuk lebih dari itu, ya sudah, berarti kita penuhi permintaan mereka. Illa an yaliha alaihi mudhifahu fil iqamati aktsar, lebih dari 3 hari. Wa idza insarafa ista'dana linsirafi, dan kita sebagai seorang tamu di suatu tempat, apabila kita ingin meninggalkan tempat tersebut, di antara adabnya adalah hendaknya kita memohon izin kepada pemilik rumah tersebut. Kita sudah menginap 1 hari, sudah menginap 2 hari, bahkan lebih dari 3 hari. Kemudian apa? Ketika kita ingin pulang dari rumah tersebut, kemudian kita langsung pulang saja, tanpa ada kabar, tanpa ada izin dan sebagainya. Ini diantara adab yang sangat tercela. Maka hendaknya kita memberikan kabar kepada mereka, ya bahkan kalau bisa beberapa hari sebelum kita pulang. Misalnya kita pengen pulang besok, ya berarti kita kabarkan sejak malam ini. Jangan sampai kemudian ya kita pengen besok pulangnya, kemudian 5 menit atau mungkin beberapa menit sebelum kita pulang baru kita kabarkan. Ini juga diantara adab yang mungkin kita perlu perhatikan, sehingga apa ya, tuan rumah ini benar-benar memberikan harapan kepada kita dan juga tidak memikirkan kita tentang pemikiran yang buruk terhadap kita. Para jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diantara adab yang lainnya an yusayyi'a ad-dhaifa bil khuruji ma'ahu ila kharijil manzil. Hendaknya kita sebagai tuan rumah, ketika ada tamu yang menginap di rumah kita atau mungkin ada tamu yang bermain ke rumah kita, di antara adabnya adalah hendaknya kita mengantarkan mereka sampai depan rumah kita. Jadi seandainya tamu masuk ke rumah kita, kemudian mereka izin untuk berpamitan, izin untuk pulang, jangan kemudian kita tinggalkan mereka langsung pulang saja, sedangkan kita tetap di rumah. Maka di antara adabnya adalah hendaknya kita membersamai mereka, ikut keluar bersama dengan mereka. Bahkan di antara adabnya adalah kita sampai melihat ya mereka berpaling dari kita. Berarti kita keluar dari rumah, kemudian apa ya, kita antarkan mereka. Kalau mereka pakai kendaraan, ya berarti kita antarkan sampai mereka naik di kendaraan mereka.
Bahkan kalau bisa kemudian ya kita berikan salam kepada mereka dengan salam yang itu berbeda dengan satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada yang mungkin diantara salam perpisahan adalah dengan cara memberikan dada dan sebagainya. Maka apabila itu memungkinkan ya kita berikan yang terbaik kepada tamu-tamu kita. Jadi jangan sampai kemudian tamu izin pulang kemudian kita masih tetap di rumah sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Maka hendaknya kita luangkan waktu kita bersama mereka untuk bersama-sama keluar dari rumah kita, pakai sandalnya kemudian naik ke kendaraannya, bahkan kalau bisa ya kita berikan salam terakhir untuk mereka. Li'amalis salafis salih dzalika, sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh para salafun salih, oleh orang-orang terdahulu kita, baik dari kalangan para sahabat, kemudian diikuti oleh kalangan para tabi'in dan pengikut mereka itu para tabi'un tabi'in. Wa li'annahu dakhilun tahta ikramid dhaif, dan karena hal ini juga termasuk bentuk memuliakan tamu kita. Jadi di antara bentuk memuliakan tamu adalah kita antarkan tamu-tamu kita sampai keluar dari rumah kita, sampai meninggalkan rumah kita. Al-ma'muri bihi syar'an, sebagaimana ini diperintahkan di dalam ajaran agama Islam kita. Kemudian di antara adab yang lainnya para jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an yansarifa ad-dhaifu tiban nafsi. Hendaknya kita sebagai tamu yang diundang, ketika kita meninggalkan rumah tersebut, hendaknya kita dalam kondisi lapang dada. Jangan sampai kemudian ketika kita pulang dari rumah orang yang mengundang kita, kemudian kita dalam kondisi tidak legowo. Wah, minumnya cuma air putih, sambil ngedumel, sambil keluar. Wah, makanannya cuma tempe saja dan sebagainya. Maka di sini di antara adabnya adalah hendaknya seseorang yang bertamu tidak meninggalkan bekas-bekas yang dapat menyakiti hati orang yang menjamunya. Wa in jara fi haqqihi taksirun ma, meskipun terdapat kekurangan dalam penjamuan yang dilakukan oleh pemilik rumah. Karena yang namanya pemilik rumah pasti memiliki ya kekurangan. Maka hendaknya kita berlapang dada ketika kita meninggalkan rumah tersebut. Jangan sampai kemudian setelah kita pulang ya, kemudian kita buat status di WA, kita buat status di Instagram yang berkaitan dengan teman kita tadi, sehingga apa menimbulkan hal-hal yang tidak baik di dalam jiwa atau diri sahabat kita. Ini di antara adab yang sangat buruk dan tercela di dalam ajaran agama Islam. Li'anna dzalika min husnil khuluqi alladhi yudriku bihil 'abdu darajatas sha'im al-qa'im. Kemudian di antara adab yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir di dalam kitab Minhajul Muslim, an yakuna lil muslimin salasatu firashin. Hendaknya setiap rumah, setiap kita hendaknya memiliki 3 ruangan di dalam rumahnya. Artinya memiliki 3 kamar di dalam rumahnya. Jadi kalau kita membangun rumah itu, Islam mengajarkan kepada kita hendaknya kita membuat 3 ruangan. Artinya 3 kamar. Ahaduha lahu, 1 kamar diperuntukkan untuk dia, wasaniha li ahli, dan kemudian kamar yang kedua, ruangan yang kedua diperuntukkan untuk keluarganya. Wasalitsu li dhaifihi, dan kemudian ruangan yang ketiga, kamar yang ketiga diperuntukkan untuk tamu kita. Jangan kemudian saya itu tidak akan ada yang bertamu ke rumah saya, jadi cukup 1 ruangan saja. Tapi ya memang setiap orang berbeda-beda. Ada yang Allah SWT berikan kelapangan harta sehingga bisa memberikan ruangan-ruangan di dalam rumahnya. Tetapi ada mungkin sebagian dari saudara kita yang mungkin tidak seperti itu. Memiliki rumah saja alhamdulillah, di sini harus membuat 3 ruangan. Tetapi kalau kita diberikan oleh Allah SWT kelapangan harta, maka hendaknya kita apabila membuat rumah, hendaknya kita memberikan atau membuat 3 ruangan. 1 ruangan untuk kita, kemudian 1 ruangan untuk keluarga kita, dan 1 ruangan diperuntukkan untuk disiap-siapkan apabila di kemudian hari datang sanak famili kita, saudara kita bertamu di rumah kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad, firasun lirajulin, 1 kamar untuk suami, wa firasun lil mar'ati, dan 1 kamar untuk istri. Jadi di dalam hadis ini Rasul memisahkan antara ruangan untuk istrinya, 1 ruangan lagi untuk suaminya.
wa firasun lidhaifi, dan satu ruangan lagi untuk para tamunya. Warabi lisyaitan. Sedangkan kalau kita memiliki ruangan lebih dari 3, kata Nabi SAW, dikhawatirkan ruangan yang keempat itu adalah ruangan yang diperuntukkan untuk jin atau setan. Kecuali kalau ya kita memang memiliki anggota keluarga yang lebih. Maka di antara hak-hak dari keluarga kita adalah kita berikan tempat yang layak. Terlebih kalau kita sudah punya anak yang mana anak tersebut sudah balik, maka harus kita pisah dari ranjang kita. Jangan kemudian anak sudah balik, sudah berakal, kemudian tetap satu ruangan, satu kamar dengan kita. Maka di antara adabnya juga adalah kita buatkan ruangan khusus buat anak-anak kita. Hadis ini tidak kemudian membatasi setiap rumah harus 3 ruangan, tidak. Maka kita sebagai seorang muslim ya dapat memprediksi, kalau kita punya beberapa anak, ya kita sediakan ruangan-ruangan khusus kepada mereka. Kalau bisa pun ya setiap anak satu ruangan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir yang kita bacakan tadi adalah pesan kepada kita sebagai kaum muslimin. Di antara bentuk ikramu dhuyuf adalah kita berikan ruangan khusus kepada mereka apabila ada di antara saudara kita yang kemudian mau menginap di dalam rumah kita. Kaum muslimin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan pada adab yang selanjutnya dari kitab Minhajul Muslim pada pertemuan yang akan datang. Untuk lebih barokahnya marilah kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.